Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdin Kasim dengan NIM S1S1220226. Tujuan saya membuat studi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data, yang dimana di sini kita akan menjelaskan tentang pohon atau trees. Langsung saja kita bagian ringkasannya. Pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengantar pohon, definisi, properti, dan ADT pohon, menghitung kedalaman dan tinggi pohon binaan, implementasi pohon, menggunakan daftar taut, menggunakan array, algoritma traversal pohon, dan ringkasan. Maksudnya kita ke bagian pengantar pohon. Struktur data nonlinear menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengembalian data dibandingkan dengan struktur data linear, array, atau daftar tertaut. Menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Definisi dan properti pohon. Pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis. Dengan pengecualian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan 0 atau lebih turunan elemen. Elemen teratas dari pohon disebut akar pohon. Seperti kita lihat pada gambar ini, elemen induknya itu elektronis Lus, dan bagian-bagiannya itu ada Adande, Sales, Burhasin, dan Manufakutari. Definisi formal. Secara formal, kita mendefinisikan pohon T sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki sebuah hubungan orang tua anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama itu jika T tidak kosong, maka ia mempunyai simpul khusus yang disebut akar dari T yang tidak mempunyai induk. Dan yang terakhir itu setiap node V dari T yang berbeda dari root memiliki node induk unik. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W. Perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah pohon bisa saja kosong. Artinya, pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konversi ini juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan pohon secara rekursif. Dua node yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung. Simpul V bersifat eksternal jika V tidak mempunyai anak. Sebuah node V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Luar simpul juga dikenal sebagai daun. Suatu simpul U merupakan nenek moyang dari simpul V jika U sama dengan V atau U merupakan nenek moyang dari induk V. Sebaliknya, kita katakan bahwa simpul V adalah turunan dari simpul U jika U merupakan nenek moyang dari V. Sisi pohon T adalah sepasang simpul UV, sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Jalur T adalah rangkaian node sedemikian rupa sehingga setiap dua node yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contohnya pohon yang berdekatan berisi jalur CS252 project Demos dan Market. Seperti kita lihat pada gambar ini, sebuah pohon diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap node. Nah, pada gambar bagian ini, bagian pohon induknya yaitu tree. Setelah itu dia turun ke binary tree dan linked tree. Setelah dari binary tree, dia akan turun lagi ke bagian array binary tree dan linked binary tree. Ini adalah hierarki pewarisan untuk memodelkan berbagai abstraksi dan mengimplementasikan struktur data pohon. Pohon ADT. Kita mendefinisikan ADT pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Sebuah elemen disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode ini, yaitu posisi elemen untuk mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Pohon ADT kemudian mendukung metode pengakses berikut yaitu T-root atau penjelasan itu untuk mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T kosong. T is root
atau P mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon. T, the parent mengembalikan posisi induk dari posisi P atau tidak ada jika P adalah akar dari T. The name children mengembalikan jumlah jika anak pada posisi P. The children hasilkan iterasi anak-anak dari posisi P. The slip mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki turunan. Dan T mengembalikan jumlah posisi atau juga dia mengembalikan elemen yang terdapat di pohon T. This is empty mengembalikan true jika pohon T tidak berisi posisi apapun. Preposition menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Iter T menghasilkan iterasi semua elemen disimpan dalam pohon T. Kita ke bagian mengetik bebek atau duck typing. Duck typing adalah cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan, metode, dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Jenis objek itu sendiri tidak penting. Sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atau atribut pemanggilnya. Karena alasan ini, pengetikan bebek kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikirnya dan bukan sistem pengetikannya. Dalam pengetikan bebek atau duck typing, kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe fungsi atau metodenya. Kita menyeratkan bahwa kompiler itu tidak dapat melakukan pengecekan tipenya. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atribut tertentu pada saat runtime. Kata ini berasal dari pepatah lama. Jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkuak seperti bebek, kemungkinan besar adalah bebek. Bahkan entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanannya pada perilaku. Dengan analogi, untuk bahasa komputasinya itu jenis suatu objek tidak penting asalkan berperilaku seperti apa yang kita harapkan. Kita lanjut ke bagian kelas basic abstrak untuk struktur data pohon atau abstract base class for tree data structure. Kita mengikuti pengetikan bebek dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Kelas data terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, beberapa metode konkret. Itu ada isRoot, isLeaf, dan isEmpty. Ya, karena instance yang langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Langsung saja kita ke bagian implementasi codingannya.
Di sini kita membuat kelas tree. Kelas tree ini kita adalah sebuah kelas abstrak yang mendefinisikan struktur data pohon. Struktur ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola elemen dalam bentuk hierarki. Dalam kelas tree ada kelas position yang juga didefinisikan itu. Kelas position ini adalah kelas dalam tree yang digunakan untuk merepresentasikan lokasi atau posisi dalam pohon. Kelas ini juga merupakan kelas abstrak yang mendefinisikan metode-metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang digunakannya. Di sini kita membuat metode elemen. Di sini adalah metode elemen itu adalah metode yang dimana metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subkelas. Metode ini harusnya mengembalikan jika elemen yang disimpan pada definisi tertentu dalam pohon. Raise not implementation error itu adalah menunjukkan bahwa metode ini belum diimplementasikan dan harus diimplementasikan oleh subkelas. Nah, di bagian metode Eki, metode ini juga abstrak dan harus diimplementasikan oleh subkelas. Metode ini seharusnya memeriksa apakah posisi self sama dengan posisi order. Dan di bagian rest implementation error juga itu menunjukkan bahwa metode ini belum diimplementasikan dan harus diimplementasikan oleh subkelas. Defne adalah metode ini mengembalikan negasi dari metode Eki. Artinya jika self tidak sama dengan outer, maka akan mengembalikan true. Return not self sama dengan outer adalah cara umum untuk mengimplementasikan metode dengan menggunakan Eki. Di sini kita membuat metode root. Metode ini adalah metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subkelas. Metode ini seharusnya mengembalikan posisi akar dari pohon. Nah, di bagian raise not implementation error juga, itu menunjukkan bahwa metode ini belum diimplementasikan dan harus diimplementasikan oleh subkelas. Di sini juga kita membuat metode parents. Metode parents ini adalah metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subkelas. Metode ini seharusnya mengembalikan posisi induk dari posisi P. Raise not implementation error juga itu menunjukkan bahwa metode ini belum diimplementasikan dan harus diimplementasikan oleh subkelas. Di sini juga kita membuat metode num children. Metode ini adalah metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subkelas dan metode ini seharusnya mengembalikan jumlah anak dari posisi P. Sama seperti sebelumnya, di sini kita menggunakan raise not implementation. Itu menunjukkan bahwa metode ini belum diimplementasikan dan harus diimplementasikan oleh subkelasnya. Di sini juga kita membuat metode children. Metode ini mengembalikan iterator yang menghasilkan posisi anak-anak dari P. Di sini juga kita membuat metode len. Metode len juga adalah yang seharusnya mengembalikan jumlah total elemen dalam pohon. Nah, di sini juga kita membuat metode helper dalam tree. Di sini ada 3, yaitu yang pertama metode isRoot. Metode ini memeriksa apakah P adalah akar dari pohon dan return self root sama dengan P.
membandingkan posisi P dengan posisi akar yang dikembalikan oleh metode root. Nah, yang kedua itu adalah metode isleaf. Metode isleaf ini adalah untuk memeriksa apakah P tadi adalah down atau tidak memiliki anak. Jika di sini juga bagian return self non-children P sama dengan 0, memeriksa apakah non-children P bernilai 0, yang berarti P tidak memiliki anak dan oleh karena itu merupakan down. Dan metode terakhir adalah metode is empty. Di sini metode ini adalah memeriksa apakah pohon itu kosong atau tidak memiliki elemen. Return length self sama dengan 0, memeriksa apakah panjang pohon yang dikembalikan oleh length tadi bernilai 0, yang berarti pohon tidak memiliki elemen. Nah, secara ringkasnya, di sini kelas tree dan position itu memberikan kerangka dasar untuk implementasi berbagai jenis pohon dalam struktur data. Position adalah kelas abstrak yang mempresentasikan posisi dalam pohon dan menyediakan metode dasarnya seperti elemen, key, dan NE. Kelas tree menyediakan metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subkelasnya seperti root, parent, non-children, children, dan land, serta beberapa metode helper seperti isroot, isleaf, dan isempty yang memberikan fungsionalitas tambahan untuk bekerja dengan pohon. Nah, langsung saja kita ke bagian kedalaman komputasi. Misalkan P adalah posisi simpul pada pohon T, kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P tidak termasuk P itu sendiri. Kedalaman akar T adalah 0, seperti yang dimiliki akar tersebut tidak ada leluhur. Kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Dapat kita lihat pada gambar ini. Untuk setiap node non-root, kita menambahkan 1 kedalaman induknya. Waktu berjalan T kedalaman P untuk posisi P adalah saat P menentukan kedalaman P pada pohon T karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P, atau dalam rumusnya itu big O dp tambah 1. T kedalaman P berjalan dalam waktu big On, kasus terburuk di mana N adalah jumlah total posisi T karena posisi T mungkin memiliki kedalamannya 1 jika semua node membentuk satu cabang. Seperti pada gambar ini, jumlah node itu N sama dengan 5, kedalaman maksimal D1 itu 4, dan kedalaman maksimal D2 itu adalah 2. Kita langsung saja ke bagian implementasi codingannya. Di sini kita membuat metode depth self-feed. Metode depth itu digunakan untuk menghitung kedalaman posisi P dalam pohon. Kedalaman suatu posisi adalah jumlah TP dari posisi tersebut ke akar pohon. Akar pohon memiliki kedalaman 0. Di sini ada metode depth itu dia menerima satu argumen P merupakan posisi dalam pohon. Insert is root. P memeriksa apakah posisi P adalah akar dari pohon menggunakan metode isroot. Self isroot akan mengembalikan true jika P adalah akar pohon dan false jika tidak. Ratu 0 jika P adalah akar pohon, kedalamannya adalah 0 sehingga metode ini mengembalikan 0.
Else, jika P bukan akar pohon, maka program akan masuk ke bagian ini. Ratusan 1 tambah self-depth self-parent P adalah menghitung kedalaman P dengan menambahkan 1 kedalaman induk dari P. Self-parent P mengembalikan posisi induk dari P. Self-depth self-parent adalah pemanggilan rekursif untuk menghitung kedalaman induk dari P. Penambahan 1 mencerminkan bahwa P adalah satu tingkat lebih dalam dari induknya. Contoh cara kerjanya itu kita menggunakan pendekatan rekursif. Kasusnya itu seperti jika posisi P bukan akar, kedalamannya adalah 1 ditambah kedalaman induknya. Nah, untuk menghitung kedalamannya, setiap kali metode ini dipanggil, ia akan memeriksa apakah P tadi adalah akar. Jika tidak, maka metode ini akan memanggil dirinya sendiri dengan posisi induk dari P. Kita akan menambahkan 1 pada hasilnya setiap kali hingga mencapai akar. Langsung saja kita ke bagian materi tentang menghitung tinggi atau computing height. Ketinggian posisi P pada pohon P juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Tinggi pohon tak kosong P adalah tinggi akar T. Dalil, tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kita menyediakan 2 implementation untuk menghitung ketinggiannya. Yang pertama itu Hex1P yang memanggil kedalaman algoritma P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke big O N kuadrat yang kompleksitasnya itu waktu kasus terburuk. Dan yang kedua itu Hex2P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau big O(n) kompleksitas waktu. Ada n jumlah posisi di pohon. Misalkan terdapat posisi daun L. Waktu komputasinya itu big O(n) tambah PL tambah DP tambah 1. Setiap panggilan ke fungsi depth memiliki waktu konstan big O dp tambah 1 yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu n kurang 1 atau big O(n). Jadi, kompleksitas waktu terburuk dari fungsi Hex1 adalah big O(n) tambah n kuadrat sama dengan big O(n) kuadrat. Langsung saja kita ke bagian codingan. Buat metode Hex1 self. Metode Hex1 digunakan untuk menghitung tinggi pohon. Tinggi suatu pohon adalah panjang jalur terpanjang dari akar ke daun terjatuh. Metode ini mencari kedalaman maksimum dari semua daun dalam pohon. Di sini metode Hex1 itu
dia tidak menerima argumen tambahan selain self. Return marks, self-date for pay-in, self-possession if self is leave. Itu adalah kode ini menggunakan pemahaman generator untuk mencari kedalaman maksimum dari semua daun dalam pohon. Self-possession itu adalah metode precision yang seharusnya mengembalikan iterable yang berisi semua posisi dalam pohon. Ini mungkin adalah metode yang sudah ada dalam kelas yang belum ditampilkan di kelas 3 yang kita buat tadi. Self-possession. Tapi belum ditampilkan. Nah, di bagian self-depth adalah metode depth yang sudah dijelaskan sebelumnya menghitung kedalaman posisi P dalam pohon. Bagian ini adalah bagian dari pemahaman generator yang mengiterasi setiap posisi P dalam pohon yang dikembalikan oleh self-possession dan hanya memilih posisi yang merupakan daun self is leaf. Max self dan ini adalah untuk pemahaman generator untuk menghitung kedalaman self-date untuk setiap daun dalam pohon. Fungsi max mengambil nilai maksimum dari kedalaman tersebut yang mewakili tinggi pohon. Cara kerjanya itu pertama, metode Hex 1 itu pertama-tama mengumpulkan semua posisi dalam pohon menggunakan self-position. Kemudian metode ini memfilter posisi-posisi tersebut untuk hanya menyertakan daun menggunakan if self is leaf. Selanjutnya metode ini menghitung kedalaman dari setiap daun tadi menggunakan self-depth. Akhirnya metode ini mengembalikan nilai maksimumnya dari kedalaman tadi tersebut menggunakan max. Seperti penjelasan ini, kedalaman diiterasikan ada kosong untuk P dalam rentangnya itu N, dieksekusi N, jika is leaf P, dia sama dengan kedalaman P dieksekusi L kali. Kedalaman dikali ditambahkan D, H sama dengan maksimal kedalaman. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini adalah contoh kasus dari pohon binar dan menjelaskan tentang perhitungan kedalaman serta batas atas waktu komputasi untuk pohon tersebut. Kasus pertama yaitu N sama dengan 5, L sama dengan 3. Nah, pohon ini memiliki 5 simpul node dan kedalaman maksimal adalah 3. Serupunnya itu yang pertama C1 itu sama dengan 1, C2 itu 1 ditambah 2 sama dengan 3, C3 itu sama dengan 1, C4 1 tambah 3 sama dengan 4, C5 itu 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, kedalaman tiap simpul ditunjukkan pada gambar ini. Pertemuan kedalamannya itu C1 2, C2 itu 3, dan C3 itu 2, C4 itu 4, C5 itu 4. Total waktu komputasinya itu ada 13 dan batas atas waktu komputasinya itu T tidak sama dengan 5 kuadrat. T big O N kuadrat. Kasus kedua itu N sama dengan L1. Pohon ini memiliki 5 simpul node dan kedalaman maksimum adalah 1. Struktur pohonnya C1-nya itu 1, C2-nya itu 1, C3-nya 1, C4-nya sama dengan 1, dan C5 itu 1 tambah 5 sama dengan N. Kedalaman tiap simpul ditunjukkan pada gambar ini adalah pertemuan kedalaman itu. Kedalaman C1 itu 5, C2 itu 5, C3 juga 5, C4 5, dan C6 itu 6. Total waktu komputasinya itu adalah 10. Dari dua kasus ini terlihat bahwa
Dengan bertambahnya N, batas atas waktu komputasi akan menjadi kuadrat dengan N. Hal ini ditunjukkan dengan notasi O, T sama dengan big O N kuadrat. Nah, kesimpulannya, kedua contoh ini menunjukkan perhitungan kedalaman dan waktu komputasi untuk pohon biner dengan jumlah simpul yang sama tetapi strukturnya yang berbeda. Dengan bertambahnya jumlah simpul, batas atas waktu komputasi cenderung mengikuti pola kuadrat dari jumlah simpul tersebut. Nah, langsung saja kita ke bagian Hack 2. Hack 2 memberikan kinerja waktu terburuk big O(n). Ini berkembang secara top-down. Kids P berjalan dalam waktu menunjukkan jumlah anak dari P. Hack 2P menghabiskan O CP tambah 1 waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah seperti kita lihat pada rumusnya ini. Proporsi misalkan T adalah pohon dengan N posisi dan misalkan CP menyatakan banyaknya anak-anak dan posisi P dari T. Kemudian dia menjumlahkannya positif sama dengan N kurang 1. Pembenaran setiap posisi kecuali akar adalah anak dari posisi lain dan dengan demikian menyumbang 1 unit pada jumlah di atas. Maksudnya kita ke bagian implementasi Python-nya. Nah, di sini kita membuat metode 2. Metode Hack 2 adalah metode rekursif yang digunakan untuk menghitung tinggi pohon dari suatu posisi tertentu. P. Tinggi suatu pohon dari suatu posisi adalah panjang jalur terpanjang dari posisi tersebut ke daun terjatuh. Metode Hack 2 yang menerima satu argumen P yang merupakan posisi dalam pohon. If self is leaf, memeriksa apakah posisi P adalah daun. Menggunakan metode is leaf, self is leaf, P akan mengembalikan true jika P adalah daun dan false jika tidak. Return O adalah jika P adalah daun, tinggi dari P adalah 0, sehingga metode ini mengembalikan 0. Else, jika P bukan daun, maka program akan masuk ke bagian ini. Return 1 ditambah max self hack 2C for C in self children. Menghitung tinggi P dengan menambahkan 1 ke tinggi maksimum dari semua anak P. Self children P mengembalikan iterator yang menghasilkan posisi anak-anak dari P. Self hack 2C adalah pemanggilan rekursif untuk menghitung tinggi dari setiap anak C. Menghitung nilai maksimum dari tinggi semua
anak P. Penambahan 1 mencerminkan bahwa P adalah satu tingkat lebih tinggi dari anak tertingginya. Nah, di sini juga kita membuat metode Hague. Deskripsinya itu, metode Hague itu digunakan untuk menghitung tinggi pohon dari akar atau dari suatu posisi tertentu P. Metode ini menggunakan Hague 2 untuk melakukan perhitungan rekursifnya. Definisi metode Hague yang menerima satu argumen opsional P. Jika P tidak diberikan non, maka metode ini akan menghitung tinggi dari akar pohonnya. If P is non, memeriksa apakah P adalah non. P sama dengan self root. Jika P adalah non, maka metode ini mengatur P ke akar. Maka metode ini akan mengatur P ke akar pohon menggunakan metode root. Ratuan setelah Hague 2P. Mengembalikan hasil dari metode Hague 2P yang menghitung tinggi dari posisi P. Cara kerjanya itu, metode Hague 2 self P itu jika posisi P bukan daun, tinggi dari P adalah 1 ditambah tinggi maksimum dari semua anak P. Jika argumen P tidak diberikan, maka metode ini akan menghitung tinggi dari akar pohon tadi. Metode ini memanggil Hague 2 untuk melakukan perhitungan rekursif dari tinggi pohon. Kesimpulannya, metode Hague 2 itu memberikan cara efisien untuk menghitung tinggi pohon dengan kinerja waktu terburuk BON. Kompleksitas waktunya itu dicapai dengan pendekatan rekursif yang mengunjungi tetap simpul dan menghitung tinggi dari jalur terpanjang. Proposisi dan pembenaran menunjukkan bahwa penjumlahan derajat dari semua posisi dalam pohon adalah N kurang 1 sehingga kompleksitas totalnya itu adalah BON. Seperti kita dapat lihat pada gambar ini, gambar ini menunjukkan dua contoh pohon dengan jumlah yang sama, yaitu 5, tetapi dengan susunan yang berbeda. Gambar ini juga digunakan untuk menjelaskan perhitungan jumlah total anak di pohon dan kompleksitas waktu. Kasus pertama, struktur pohon ini adalah C1-nya itu 2, simpul 1 memiliki 2 anak, C2 itu 0, simpul 2-nya adalah daun sehingga tidak memiliki anak. C3 2, simpul 3-nya memiliki 2 anak. C4 0, simpul 4 adalah daun sehingga tidak memiliki anak. C5 sama dengan 0, simpul 5 adalah daun juga dan karena tidak memiliki anak. Perhitungan jumlah anaknya itu, jumlah total anak di pohon ini adalah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 sama dengan 4. Nah, pada kasus kedua, struktur pohonnya itu C1 sama dengan 1, simpul 1 memiliki 1 anak, C2 sama dengan 1, simpul 2 memiliki 1 anak, C3 sama dengan 1, simpul 1 memiliki simpul 3 memiliki 1 anak, C4 sama dengan 1, simpul 4 memiliki 1 anak, C5 sama dengan 0, simpul 5 adalah daun sehingga tidak memiliki anak. Perhitungannya jumlah total anak di pohon ini juga memiliki 4. Analisisnya itu jika jumlah simpul N, kedua pohon memiliki jumlah simpul N5. Jumlah total anaknya, kedua pohon ini memiliki jumlah total anak yang sama itu 4. Meskipun seluruh pohonnya berbeda, pohon kiri lebih bercabang sedangkan pohon kanan lebih seperti rantai. Jumlah total anak di pohon tetap sama. Jumlah total anak di pohon berhubungan langsung dengan jumlah operasi yang diperlukan dengan metode rekursif seperti Hague 2. Mengetahui jumlah total anak dapat membantu memahami kompleksitas waktu dari operasi pada pohon. Hubungannya dengan metode Hague 2 tadi itu kasus pertama atau di bagian kiri ini, dalam pohon kiri atau Hague 2 akan melakukan banyak panggilan rekursif untuk menghitung tinggi dari simpul dengan banyak anak, contohnya simpul 1 dan 3. Sedangkan pada kasus kedua atau pada dalam pohon kanan, Hague 2 akan melakukan panggilan rekursif berantai karena struktur pohon yang lebih mirip rantai. Setiap simpul memiliki hanya 1 anak kecuali yang terakhir.
langsung saja kita ke bagian pohon biner. Pohon biner adalah pohon terurut dengan properti berikut. Setiap node mempunyai paling banyak 2 anak. Setiap node anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah node. Subpohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul interval V disebut kiri subpohon atau subpohon kanan, masing-masing dari V. Pohon biner dikatakan layak jika setiap node mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon biner penuh. Jadi, dalam pohon biner yang tepat, setiap node internal memiliki tepat 2 anak. Pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contohnya, pohon keputusan adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Ekspresi aritmatika dapat direpresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta dan node internal adalah operatornya. Seperti dapat kita pada lihat gambar ini, itu contoh pohon binarnya. Definisi pohon biner rekursif. Pohon biner kosong atau terdiri dari sebuah simpul R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Pohon biner mungkin kosong disebut subpohon kiri dari T. Pohon biner mungkin kosong disebut subpohon kanan dari T. Pohon biner ADT sebagai tipe data abstrak. Pohon biner merupakan spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengakses tambahan. TLFP mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non if P tidak mempunyai anak kiri. T-right-P mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai anak yang berhak. T-sibling P mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai saudara kandung. Khususnya kita ke bagian implementasi kelas basis abstrak pohon biner. Di sini kelas biner tree masih bersifat abstrak. Ia mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parent, sleeve, root, dan lain-lain. Menyediakan 2 deklarasi untuk 2 abstrak baru metode, yaitu kiri P atau posisi anak kiri P, kanan P atau posisi anak kanan P. Menyediakan implementasi konkret dari 2 metode, yaitu saudara kandung P, anak lain dari orang tua kids, atau generator untuk anak-anak yang diurutkan dari sebuah node. Langsung saja kita ke bagian implementation Python.
Di sini kita membuat kelas binary tree. Kelas binary tree adalah kelas tree yang merepresentasikan pohon binar. Pohon binar adalah pohon di mana setiap simpul memiliki paling banyak 2 anak, yang disebut anak kiri left dan anak kanan right. Di sini kita membuat metode left. Metode ini mengembalikan anak kiri dari posisi P. Ini adalah metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subkelas dari binary tree. Dan di sini juga kita membuat metode right. Metode ini mengembalikan anak kanan dari posisi P. Sama seperti metode left, ini juga metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subkelas dari binary tree. Di sini juga kita membuat metode sibling. Metode ini mengembalikan saudara dari posisi P. Parent sama dengan self-parent mendapatkan posisi orang tua dari P. If parent is known, jika P tidak memiliki orang tua, artinya P adalah akar pohon, maka P tidak memiliki saudara dan metode mengembalikan known. If P sama dengan self-left parent, jika P adalah anak kiri dari orang tuanya, maka akan ratun self-right parent, atau dia akan mengembalikan anak kanan dari orang tua P. Jika else, jika P bukan anak kiri berarti anak kanan, ratun self-right parent, dia akan mengembalikan anak kiri dari orang tua P. Di sini kita akan membuat metode children. Metode ini adalah generator yang menghasilkan anak-anak dari posisi P. If self-left P is not known, jika P memiliki anak kiri, hasilnya akan anak kiri tersebut. Nah, sedangkan if self-right P is not known, jika P memiliki anak kanan, maka hasilnya anak kanan tersebut. Saja kita ke materi selanjutnya. Sifat pohon binar. Kita menyatakan himpunan semua node dari sebuah pohon T pada kedalaman yang sama D dengan ketinggian D dari T. Secara umum, level D memiliki node paling 2D banyaknya. Jumlah maksimal node pada tingkat pohon binar bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Pembenaran. Kita membuat di sini 2 tumpukan, satu untuk node eksternal dan satu lagi untuk node internal. Kasus 1, jika T mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Kasus 2, jika T memiliki lebih dari satu node, kita akan menghapus sepasang atau satu node eksternal dan satu node internal sekaligus. Pada akhirnya hanya tersisa satu node yang bersifat eksternal. Perhatikan bahwa hubungan di atas secara umum tidak berlaku untuk binar dan tidak tepat pada pohon dan pohon non-binar. Kita ke bagian pelaksana pohon atau implementation tree. Yang pertama itu struktur tertaut untuk pohon binar, representasi berbasis area untuk pohon binar, dan struktur tertaut untuk pohon umum. Lanjut kita ke struktur tertaut untuk pohon binar. Setiap node menyimpan referensi sebagai berikut, yaitu elemen disimpan pada posisi P, node anak kiri, node anak kanan, simpul induk. Pohon T memelihara 2 variabel untuk menyimpan referensi ke node akar. Ukuran variabel yang mewakili jumlah total node dari T. Implementation pattern dari struktur pohon binar tertaut. Subkelas dari kelas binary tree ini mendefinisikan 2 kelas bersarang, yaitu kelas node non-public untuk mewakili node kelas posisi public yang membungkus node diwarisi dari kelas tree position. Ini menyediakan 2 metode utilitas berikut, validitas utilitas untuk memeriksa dengan kuat validitas posisi tertentu saat membukanya. Utilitas make position untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Operasi untuk non-variable lingkar binary tree-nya itu ada T, ada the root, T ada the left, T ada the right, T replace P, T delete, T attach.
T1 dan T2. Big O1, waktu terburuk. Langsung saja kita ke bagian implementasi Python-nya.
Kelas tinggal binary tree. Kelas ini adalah implementasi dari binary tree menggunakan node yang dihubungkan. Kelas node. Node adalah kelas internal yang digunakan merepresentasikan simpul dalam pohon binary. Slot digunakan untuk membatasi atribut yang dapat dimiliki oleh objek node dan mengurangi penggunaan memori. Metode ini adalah konstruktor yang menginisiasi elemen orang tua, anak kiri, dan kanan. Kelas position binary tree position. Position adalah kelas untuk merepresentasikan posisi simpul dalam pohon. Metode ini menginisiasi proses dengan wadah dan node. Metode elemen untuk mengembalikan elemen dari node. Metode Eki untuk memeriksa kesetaraan dua posisi. Di sini kita akan menjelaskan tentang metode validasi dan pembuatan posisinya. Di sini metode validasi itu memastikan bahwa P adalah posisi yang valid dalam pohon. Sedangkan make position membuat dan mengembalikan posisi dari node. Metode pengoperasian pohon ada init, len, root, parents, left, right, dan name children. Init adalah untuk menginisiasi pohon dengan akar kosong dan ukurannya 0. Sedangkan metode len untuk mengembalikan ukuran pohon, metode root untuk mengembalikan posisi akar pohon, metode parents, left right mengembalikan posisi orang tua, anak kiri dan kanan dari P. Name children untuk menghitung dan mengembalikan jumlah anak dari P.
Nah, dan untuk metode penambahan penggantian node itu ada the root, ada the left, ada the right, dan replace. Ada the root untuk menambahkan akar ke pohon, ada the left untuk menambahkan anak kiri ke P, ada the right untuk menambahkan anak kanan ke P, dan metode replace itu untuk mengganti elemen di P dengan E dan mengembalikan elemen lama. Sedangkan untuk metode penghapusan dan penggabungan pohon ada metode delete dan attach. Metode delete itu untuk menghapus simpul P dari pohon dan mengembalikan elemennya. Sedangkan metode attach untuk menggabungkan dua pohon biner sebagai anak kiri dan kanan dari P. Untuk metode cetaknya itu ada print children dan string. Metode print children adalah metode rekursif untuk mencetak anak-anak dari P. Sedangkan string mengembalikan representasi string dari pohon. Penjelasan dari outputnya itu, Providence itu adalah akar pohon, sedangkan Chicago dan Seattle itu adalah untuk anak-anak dari Providence tadi. Baltimore dan New York itu adalah anak-anak dari Chicago, dan Seattle itu tidak memiliki anak. Sedangkan strukturnya PNL itu pertama itu yang paling atas ada Providence, yaitu ke Chicago dan Seattle. Setelah itu Chicago itu anaknya adalah Baltimore dan New York. Nah, untuk output pohon key-nya, bagian sini itu adalah akar pohonnya. Garis bagi dan tambah adalah anak-anak dari kurang, sedangkan kali dan tambah adalah anak-anak dari bagi. Tambah memiliki anak 3 dan 1. Kali adalah anak dari kurang. Kurang memiliki anak kali dan kurang. Kali memiliki anak 7 dan 4. Dan N memiliki anak 9 dan 5. Lanjut ke materi berikutnya itu kinerja implementasi pohon biner cloud. Seperti kita lihat pada tabel ini, operation-nya dan runtime-nya itu len dan is empty-nya runtime itu big O1, operation root, parent, left, right, sibling, children, dan no children-nya itu runtime-nya juga big O1, operation is root, is leaf, runtime-nya juga itu big O1, operation depth runtime-nya itu big O, DP tambah 1. Untuk operation hack itu runtime itu big ON. Operation ada the root, ada the left, ada the right, replace, dan delete, attach, dan runtime itu big O1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.